Para Menteri Luar Negeri Eropa berkumpul di Kiev setelah kondisi Ukraina goyah menghadapi kekalahan di depan mata. Nous parlons, le Conseil européen commence sa réunion. Sur les sanctions, on a déjà réussi que la France reste sur le territoire ukrainien. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ukraina dalam kondisi genting. Bagaimana tidak, hal ini membuat para menteri luar negeri dari negara-negara Uni Eropa berkumpul di ibu kota Ukraina. Karena kondisi Kiev yang mulai goyah dan di-stop dukungan dari Amerika. Karena kondisi Amerika Serikat yang hampir terjerumus dan shutdown, membuat Zelensky dan militernya makin lemah tak berdaya, apalagi Rusia mengerahkan pasukan lebih. Hal ini pun sangat diantisipasi oleh NATO dan mereka langsung bertemu dan berkumpul untuk merencanakan hal besar. Uni Eropa mengisyaratkan dukungan jangka panjangnya terhadap Ukraina dalam pertemuan bersejarah para menteri luar negeri di Kiev. Pertemuan pada hari Senin tersebut terjadi ketika perselisihan tumbuh di antara anggota Uni Eropa mengenai dukungan terhadap Ukraina dan ketika pasukan Kiev hanya memperoleh keuntungan terbatas dalam serangan balasan yang berisiko tinggi terhadap pasukan Rusia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menyatakan solidaritas dan dukungan kami kepada rakyat Ukraina, katanya. Sambil mengakui bahwa pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk mencapai kesimpulan dan keputusan yang konkret. Namun kini ada kekhawatiran yang makin besar akan munculnya keretakan di dalam blok tersebut karena kekhawatiran juga meningkat atas dukungan dari pendukung utama Amerika Serikat. Diplomat terkemuka Prancis Catherine Colonna tampaknya mengatasi kekhawatiran akan berkurangnya dukungan dengan mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan sinyal bagi Moskow mengenai tekad blok tersebut untuk mendukung Ukraina dalam jangka panjang. Ini merupakan wujud dukungan kami yang tegas dan abadi terhadap Ukraina hingga mereka bisa menang, katanya kepada wartawan. Ini juga merupakan pesan kepada Rusia bahwa mereka tidak boleh mengandalkan kelelahan kami. Kami akan berada di sana untuk waktu yang lama. NATO umumkan pada negara anggota untuk bersiap waspada perang jangka panjang lawan Rusia. NATO kini akhirnya akui keterlibatan mereka sangat berdampak pada kelanjutan perang Ukraina, hingga Sekjen NATO akhirnya memperingatkan negara barat untuk bersiap dengan apapun yang akan dilakukan oleh Rusia. Sebab nasib Ukraina berada di tangan barat dan bukan tidak mungkin tanpa aba-aba Rusia bisa ratakan negara anggota NATO hanya dalam satu malam saja. Negara-negara barat harus bersiap menghadapi perang panjang di Ukraina, menurut Sekretaris Jenderal Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Meski mengaku menginginkan perdamaian cepat di Ukraina, Stoltenberg bersikeras dia tetap mendukung tujuan Presiden Volodymyr Zelensky untuk meraih kemenangan militer atas Rusia. Sebagian besar perang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan saat pertama kali dimulai, ungkap Stoltenberg dalam wawancara dengan grup media Funke Jerman.
Dia menjelaskan oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang di Ukraina. Menurut laporan media selama 2 bulan terakhir, para pejabat dan juga perencana militer Barat telah mengakui serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia kemungkinan besar tidak akan berhasil. Sehingga sebagian besar garis depan tidak berubah ketika musim dingin tiba. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Ukraina telah kehilangan lebih dari 71.000 tentara sejak dimulainya serangan balasan dimulai pada Juni lalu. Meskipun tingkat pengurangan jumlah pasukan sangat besar dengan beberapa unit kehilangan 90% tenaga manusia, mereka, menurut sumber Ukraina, Stoltenberg bersikeras NATO akan terus mendorong solusi militer, bukan solusi diplomatik. Kita semua mengharapkan perdamaian secepatnya, ujar Stoltenberg. Tetapi pada saat yang sama, kita harus menyadari jika Presiden Zelensky dan Ukraina berhenti berperang, negara mereka tidak akan ada lagi. Jika Presiden Putin dan Rusia meletakkan senjata mereka, kita akan mencapai perdamaian. Zelensky mengeluarkan dekret yang melarang semua negosiasi dengan Rusia. Selain itu, dia telah berulang kali bersumpah merebut kembali wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, dan juga Zaporozhye, serta Crimea yang merupakan bekas wilayah Ukraina. Crimea merupakan wilayah yang memberikan suara terbanyak untuk bergabung dengan Federasi Rusia pada tahun 2014. Sikap Zelensky didukung Washington, di mana para pejabat berulang kali menegaskan hanya Presiden Ukraina yang dapat memutuskan kapan akan mengupayakan perdamaian. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecam Putin karena dianggap menolak diplomasi yang berarti Rusia menyatakan pihaknya terbuka terhadap solusi diplomatik terhadap konflik tersebut. Namun perjanjian perdamaian apapun harus mempertimbangkan realitas teritorial baru, bahwa Donetsk, Lugansk, dan juga Kherson, Zaporozhye, dan Crimea tidak akan pernah diserahkan kembali ke Ukraina. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negosiasi akan dilakukan bukan dengan Zelensky yang merupakan boneka di tangan Barat, namun secara langsung dengan majikannya.